Ridwan Apandi, umur 30 tahun. Saya sudah berumah tangga dan memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Alamat tinggal saya di Dusun 2, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring. Dan saya menekuni di bidang usaha lele. Saya memulai usaha ini di tahun 2021, tepatnya di bulan 1. Awal mula saya bergerak di bidang ternak lele sih karena saya punya kesibukan lain. Selain di bidang peternakan ini saya ada pekerjaan lain kan. Jadi saya memulainya usaha itu awalnya cuman iseng sih kan gitu. Dan keisengan itu dilengkapi dengan ketekunan, akhirnya membuahkan hasil yang berawal dari saya memiliki hanya 1 kolam, mulai dari tahun 2021 dengan sampai saat ini hingga menjadi 20 kolam. Dan banyak perjalanan yang lika-likunya itu rumit kan gitu, bukan sekedar kita menengok dari hasilnya yang saat ini kan gitu. Karena setiap usaha itu pasti ada kendalanya. Dan lika-liku terpuruknya itu di saat kita terkena kendala mengenai penyakit kan gitu. Disitulah kita yang mengalami kerugian total kan gitu. Tetapi ya alhamdulillah masih bisa ditangani walaupun ya ada kerugian di saat itu kan gitu. Dan ya namanya usaha itu kita harus jatuh bangun supaya kita niatnya harus bangkit kan gitu. Dan di setiap masing-masing kolam saya tebar sekitar 3.000 per kolam. Kalau dapat sekitar 60-an ribu lah kita tanam itu dan menghasilkan panen sekitar 5,6 ton per 3 bulannya. Kalau untuk pakan kita full pellet ya. Karena kita kalau untuk di pakan alternatif kita terkendala di waktu karena kan kesenjangan saya sebagai pekerja di perusahaan dan ya seorang istri dia mengurus anak dan juga memiliki profesi, tidak mungkin untuk melakukan itu. Jadi kita makannya itu full pellet kan gitu. Ya walaupun ada ya kalau misalnya ada pun keuntungan ya namanya full pellet itu nggak terlalu banyak sih kan gitu. Cuman ada kan gitu. Namanya kita juga ini pekerja sambilan, ya kalau bisa harus menghasilkan cuan, ya pandai kita mau manajemennya itu kan gitu. Kalau di penjualan, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada terkendala. Terkendala sih kita di pembesaran. Paling kita kalau penjualan itu terkena kalau pas lagi dia banjir ikan. Itu kita kena di harga murah dengan harga pelet yang tetap harga naik kan gitu. Jadi kita kadang di situ kita kenanya belum lagi dipotong biaya listrik, operasional. Ya namanya kita juga nggak di situ sih fokusnya untuk yang kita hasilkan. Ya mudah-mudahan itu sebagai tabungan kita ada kan gitu. Untuk kendalanya sendiri kita kadang kalau di lele ini kadang penyakit itu jamur ya seperti borok kan gitu. Di situ sih kita kalau misalnya kalau udah namanya yang kerugian terbesar itu pasti kematian kan gitu. Kalau udah namanya kena penyakit dengan adanya kematian yang terlalu signifikan banyak kan gitu. Pasti kita mengalami kerugian yang namanya bisa dibilang modal pun terkikis kan gitu. Dan gitu juga dengan harga. Dengan harga pakan yang saat ini naik per kilonya itu sekitar 12.000 kan gitu. Sementara kalau kita harga pas di apa itu harga jual pasar itu 15.000. Jadi di 3.000 itulah kita memang kalau secara apa kita dapat untungnya gitu. Cuman kan di FCR kita nggak 1:1. Kadang bisa 1,5
0,05 kan gitu, bisa 1:1,1. Disitulah kita kadang kan pakan yang kita keluarkan itu walaupun 1 kilo 12.000 harga, berarti kan kalau di ikan 1:1 dia berarti kan 12.000 lebih kan gitu. Jadi kita di situ kena biaya bibit, listrik, vitamin kan, sama penanganan yang lain, antibiotik. Disitulah kita pengurangan kan gitu. Kalau bibit, saya ada mitra sebagian dari Kampung Bunga, Bunut Seberang, ada juga di Gambir Baru. Kadang ada dari daerah Kerasaan, tapi jarang saya ngambil arah ke sana sih, karena jauh kan gitu. Dan orang itu yang ngantar kemari juga, namanya kita kerja kan. Kalau untuk prospek kedepannya sih ada, kita rencana sampai dibuat ke langsung pengemasan kan gitu. Cuman sih ini masih juga terkendala di satu, kita harus menguasai pasar. Udah gitu juga modal kan gitu. Cuman karena kalaupun bisa kita prospek ke sana, yang pastinya kita memperdayakan juga warga sekitar kan untuk memperlakukan itu gitu loh. Jadi kita bisa buka peluang usaha, kita buka seperti di apa kan, itu udah buka kayak orang itu langsung di pengolahan langsung jadi lele asap. Kalau untuk omset kita tergantung di harga penjualan. Kalau kita misalnya di harga standar kita bisa 17.000, dengan kita biasa menghasilkan 5,6 ton kan gitu. Kita sih biasanya bisa bersih di angka sekitar 16-17 juta lah kan gitu. Itu belum dipotong dengan biaya listrik kan gitu. Kedepannya sih mudah-mudahan di tahun ini ada rencana kita ada di penambahan kolam sih. Rencana di belakang itu mau kita buat lagi kan, untuk kita menambah income kan gitu, biar supaya ya kita mendapatkan hasil yang luar biasa kan gitu. Dan untuk pemula sih ya mari-mari sama-sama kita belajar, karena kalau kita pun misalnya belajar melalui dengan yang ada di internet ataupun apa, percayalah hanya kita yang tahu waktu pas kita di lapangan kan gitu. Karena penanganannya itu beda-beda kan gitu, setiap lokasi pasti beda, dan setiap prospek yang kita ajarkan walaupun kita mengikuti prosedur belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan waktu pas kita terapkan kan gitu. Intinya sih kita harus bersatu kan gitu. Kalau di ternak ini kan kita kalau seringlah kita tengok, kita perhatiin, bukan hanya sekedar kita cuman kasih makan kan gitu. Kalau cuman hanya sekedar kita kasih makan, ya dia kan kayak kurang kasih sayang jadinya. Kalau misalnya saudara-saudara ataupun bapak ibu yang ingin mencari lele untuk konsumsi ataupun untuk kebutuhan pesta atau diperjualbelikan lagi, ya bisa datang ke Dusun 2, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, dan hubungi di nomor 0812 6291 4766.